Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali rasanya saya Widodojo kembali hadir menemani semuanya di kesempatan hari ini. Ayah bunda keluarga besar SIT Permata di studio sudah kedatangan narasumber yang istimewa, spesial hari Jumat, kedatangan ayah bunda yang begitu luar biasa. Karena ayah bunda ini begitu sibuk ya, karena menjalankan bisnisnya yang banyak, sehingga beliau menyempatkan di sini. Kita mengucapkan terima kasih ya. Siapakah beliau? Boleh kasih aplausnya yang meriah. Beliau adalah Bapak Novi Kurnianto dan juga Ibu Lilis Nur Hidayati. Boleh kasih aplausnya. Oke. Sebelumnya saya ada pantun dari ayah bunda ya. Pagi-pagi jalan ke kota Samarinda. Selamat pagi ayah bunda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat melimpah, rezeki yang luar biasa barokah. Amin, amin. Seneng ya kalau di studio sudah kedatangan ayah bunda yang fresh begitu, luar biasa. Kita itu ngobrolnya jadi enak gitu karena energi positifnya sudah nyampe di sini, dan juga tentunya pemirsa Permata TV. Ayah bunda, boleh tahu aktivitasnya apa saat ini? Mulai dari saya dulu ya. Boleh, silakan dari ayah dulu. Alhamdulillah untuk aktivitas sehari-hari, rutinitas waktu pagi, ya. Selain ibadah, melanjutkan untuk ngurusin anak-anak dulu sampai anak-anak berangkat sekolah. Setelah anak-anak berangkat sekolah, baru ngurusin bisnis. Ya. Mungkin aktivitas keseharian ya itu aja mungkin. Iya, jadi super daddy ya. Kalau bunda ini bagaimana bunda? Iya, sama sih, kita mulai hari dengan ibadah, olahraga, baru bekerja ya. Kebetulan kalau saya aktif di yoga, jadi hari-hari olahraganya yoga. Kalau berbisnis kan utamanya memang untuk keluarga sama bisnis ya. Kalau bisnis ada beberapa bisnis yang lagi saya jalankan seperti itu. Yang pertama, kebetulan saya kerjasama dengan Laili Brand ya, di mana ada produk yang memang beberapa produk ya, skincare ya, untuk slim juga untuk kolagen, yang itu cara penjualannya full online gitu. Boleh ini kita ya, yang pertama. Kalau pengen ini produknya Laili Brand, langsung aja ke Bunda Lilis. Iya, terus yang kedua memang lagi sangat fokus dan konsen dalam 10 tahun ini sebagai konsultan di keuangan, di asuransi seperti itu. Masya Allah, pasti sangat sibuk bunda ya, membagi waktunya bunda, karena memang bunda ini kan bagaimana sih membagi waktu antara kegiatannya bunda, kemudian untuk keluarga, untuk ayah, kemudian untuk anak, bagaimana sih caranya untuk membagi waktunya bunda? Untuk bunda bagaimana cara saya dulu ya, membagi waktunya? Kalau untuk membagi waktu berarti urusannya dengan manajemen waktu ya. Iya, betul. Demi masa ya. Jadi sebenarnya setiap orang tuh mempunyai 24 yang berbeda dalam satu hari, di mana bedanya adalah orang yang melakukan sholat di awal waktu sama enggak itu beda. Makanya itu yang kita jaga, selain punya to-do list yang memang urutan pekerjaan yang harus kita lakukan gitu. Ya, jadi apa aja nih ya yang diutamakan dulu ya ayah ya? Apa dulu ini ya, setelah itu baru kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bisa dibelakangkan atau yang diutamakan. Baik, ayah bunda ini adalah ayah bunda yang memiliki 3 orang anak. Yang satunya adalah berusia 16 tahun, kemudian yang kedua berusia 13 tahun, dan yang terakhir adalah usia 6 tahun. Putra-putra dan terakhir putri. Ya. Pastinya mereka itu membutuhkan tempat sekolah yang benar-benar sesuai harapan ayah bunda. Ayah bunda itu ketika melakukan aktivitas di luar, bekerja, jadi tenang, tidak was-was, karena memang sekarang itu luar biasa ya pergaulan. Nah, saya pasti butuh tempat sekolah yang benar-benar ayah bunda itu tidak was-was ketika ditinggalkan beraktivitasnya seperti itu. Dan ayah bunda menyekolahkan Ananda di SIT Permata, betul ya ayah bunda ya? Boleh diceritakan ayah bunda? Ya, saya dulu ya mungkin ya. Boleh. Alhamdulillah kita menemukan sekolahan ya di Kota Mojokerto, SIT Permata. Saya sudah mempercayakan anak saya yang pertama
dulu mulai SMP yang pertama, terus lanjutannya ke MA. Ya, sekarang sudah kelas 11 yang Ananda Muhammad Afzal Rafiq Kurnianto. Terus Ananda saya yang kedua kelas 8 SMP ya, Muhammad Asraf Hafiz Kurnianto. Nah, alhamdulillah lagi saya menemukan sekolah untuk anak-anak saya di Permata ini. Satu, saya sebagai orang tua ya, itu sangat nyaman ya, karena satu, lingkungan itu yang saya utamakan, terutama sama istri itu. Kita membeli suatu lingkungan di mana anak-anak kita itu bisa tetap terawasi ya, dalam segi pembelajaran maupun dari segi akhlak ya, itu bisa terawasi, tidak sampai lost gitu ya. Dan saya menemukannya di Permata ini. Masya Allah, boleh kasih aplaus ya. Iya. Selanjutnya ya. Ya, mungkin ditambahkan sama istri aja. Boleh ditambahkan sama Bunda. Silakan Bunda. Kalau saya menambahkan, apalagi itu anak-anak cowok ya, nomor 1 nomor 2. Jadi pondasi keimanan, keislaman itu menjadi hal paling penting buat kita, sehingga kecintaan ke Allah sama ke Rasul tuh betul-betul dapat. Dan juga tawaduk ke orang tua itu saya ngerasakan agak beda dengan yang di sekolah yang lain, karena kan saya komunitas sosialnya cukup banyak ya. Jadi anaknya gini dan alhamdulillah saya tidak mengalami itu ya. Salah satu supportnya kita memilih lingkungan yang tepat, membuat kita itu tenang, aman gitu loh. Tidak gitu. khawatir gitu ya Bunda. Betul. Dan tentunya di SIT Permata tidak hanya untuk orang tua, tidak hanya untuk siswa, tetapi juga ada untuk orang tua ya. Ada sekolah orang tua, parenting dan sebagainya. Bagaimana Ayah Bunda merasakan seperti itu? Alhamdulillah juga ya, untuk kegiatan-kegiatan untuk anak, ada juga kegiatan untuk orang tua. Jadi antara anak sama orang tua itu bisa match ya, bersinergi gitu kan ya. Jadi kegiatan untuk anaknya seperti ini, kegiatan untuk orang tuanya juga ini, ditambah lagi ada parenting rutin itu. Jadi kita bisa tahu gitu kan. Jadi ya ibaratnya kalau saya ibaratkan lampu itu ada lampu, ada setrum, ada listriknya cocok, ya. bisa nyambung gitu. Kalau dari Bunda? Kalau saya kan suami lebih ke umum, saya ke pribadi ya. Sebagai orang tua memang memaksa kita tanda kutip ya, mengikuti yang harusnya kita ikuti, dimana memang hal itu kayak anak ya, memang harus dipaksa bangun pagi, harus dipaksa sholat, itu kita pun ternyata harus dipaksa juga ya. Salah satu yang saya alami perubahan di Dewan Jus, dimana program Permata 1,5 tahun yang lalu launching untuk wali murid ya. Alhamdulillah saya angkatan pertama yang sekarang sudah beradik. Boleh kasih aplausnya. Hampir 2 tahun ya. Angkatan pertama. Sudah 2 tahun bertahan ya. Alhamdulillah. Terus mulai masuk di Permata, saya aktif di komite sampai hari ini, dan itu saya merasa memang butuh suatu kesinergian antara sekolah, wali murid dan juga siswa. Jadi sehingga program yang sudah direncanakan di awal bisa berjalan. Luar biasa, sekali lagi boleh kasih aplausnya ya Bunda dan keluarga SIT Permata tentunya ya, luar biasa. Ayah Bunda, boleh diceritakan, setiap orang tua pasti memiliki harapan atau keinginan ya, tujuan kedepannya untuk Ananda. Boleh diceritakan kedepannya punya harapan seperti apa untuk Ananda? Ya alhamdulillah kita sudah mengetahui ya tujuan atau cita-cita dan harapan anak-anak kami ya. Untuk anak yang pertama itu sudah ketika menentukan penjurusan ya, itu kan ingin meneruskan kuliah atau pendidikan jenjang kuliahnya ke luar negeri. Masya Allah. Ya ambil manajemen bisnis ya, jadi mengarahkan ke IPS, jadi jelas sehingga kita langsung bisa komunikasi dengan wali murid ya, bahwa wali kelas itu langsung, anak saya kepingin ini Ustaz ya, tolong dibantu di sekolahannya. Di rumah tugas saya, tapi kalau di sekolah tugasnya Ustaz. Nah harapan kita alhamdulillah diterima itu sama pihak sekolah itu kan.
support gitu ya. Nah, Mendukung kayak gitu. betul. Nah, untuk anak yang kedua itu pengennya ke sekolah penerbangan. Jadi kalau kakaknya itu ke IPS, anak yang kedua ke fisikanya, ke eksaknya, ya. Jadi itu pun kita sampaikan. Anak saya ini pengen ke penerbangan, tolong dibantu saja untuk pendidikannya yang prioritaskan ke eksak. Nah, itu harapan saya sih ke depannya, satu, bisa membawa nama baik keluarga dan nama sekolah, ya, terutama di mana dia menempuh pendidikan di Permata ini bisa sampai ternyata sedikit bahasa ya. Mudah-mudahan yang terbaik lah untuk anak-anak saya yang diberikan oleh Permata. Terima kasih. Masya Allah, ini sangat terharu sekali ayah ya. Oke, kalau dari Bunda? Saya menambahkan aja karena kita ngomongkan harapan, pasti pingin harapannya. Cuma kita nggak mau jadi orang tua yang egois atau tidak kooperatif seperti mungkin tanda kutip notabene orang tua zaman dulu yang mungkin ilmu parenting dan lain-lainnya kurang ya. Jadi kita melempar ke anak-anak dulu maunya gimana, karena orang tua ini kan sebagai supporter ya. Jadi setelah tahu goalnya jelas, baru di belakang itu ada yang namanya strategi, aplikasi, terus support orang tua seperti apa gitu. Ya seperti yang disampaikan suami saya, kalau memang fokus di bisnis, saya mulai ngasih pilihan ke anak saya, mau mulai jualan apa atau mau gimana kayak gitu. Karena udah jelas dia memang minatnya di bisnis. Nomor 2, karena memang di penerbangan cita-citanya artinya kan ada suatu hal yang harus disupport selain fisik, otak dan lain-lain ya, sehingga kita sebagai orang tua mulai ngeleskan di renangnya, terus harus mulai mengembangkan leadership, mulai jadi OSIS dan sebagainya kayak gitu. Jadi ada hal-hal melekat dari goal yang mau dituju gitu. Dan sepertinya ayah Bunda menurun ya darah dari Bunda ini, karena Bunda ini juga lulusan dari S2 manajemen ya Bunda ya, lulusan S2 Magister Manajemen di Universitas Narotama Surabaya, dan S1-nya beliau di Business Administration di Universitas Jember. Ini kayak darah itu mengalir ya. Dan kita doakan ayah Bunda ya, apa yang menjadi harapan, cita-cita, keinginan dari ayah Bunda tercapai. Begitu juga ayah Bunda yang saat ini menonton, semoga harapan-harapan juga tercapai. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Baik, yang terakhir ayah Bunda, mungkin ada saran untuk SIT Permata, barangkali ada mungkin saran-saran atau apa boleh disampaikan ya? Ya, mungkin untuk tambahan saran kepada SIT Permata, mungkin ditingkatkan lagi ya, untuk kurikulum pembelajaran, dan ditambah lagi komunikasi antara pihak dari sekolah dengan wali murid ya. Mungkin di apapun kegiatan yang ada atau yang disediakan atau mungkin yang dijadikan kurikulum sekolah, itu harapan kita selalu disampaikan ke wali murid supaya kita bisa bekerja sama antara pengajar ya, pihak sekolah, wali murid, orang tua dan murid. Mungkin seperti itu. Dari saya. Bunda? Ya, kalau saya menambahkan, karena bagian dari saya di humasnya, di komite bagian humas, jadi mendengar yang di luar ya, image tentang Permata bahwa sekolah yang alirannya keras kayak gitu. Padahal nggak seperti itu Bapak Ibu ya. Permata ini menurut saya kooperatif dan cukup fleksibel. Untuk budaya juga kita kombinasi ya, jadi nggak seperti anggapan di luar ya, seperti itu sih. Terus yang kedua, karena saya konsultan keuangan juga ya, mungkin lebih konsen di hal itu, bahwa salah satu 3 hal yang tidak terputus pada waktu seseorang meninggal adalah yang pertama doa anak yang soleh soleha, dan insya Allah dengan menitipkan anak di sini itu menjembatani tujuan kita ya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat ya, harapan kita ilmu kita terus bisa bermanfaat untuk begitu banyak umat. Dan yang ketiga adalah sedekah jariah, di mana poin ketiga ini menjadi penting karena ngomongkan wakaf.
bahkan sejak dini tuh kadang anak berpikir mana mungkin ya orang tua aku kayak gini aku bisa berwakaf bentuk tanah, bentuk gedung ya gitu. Ya saya menjembatani bahwa di industri saya di asuransi itu wakaf 1 miliar hanya dengan menyisikan misalnya 1 juta per bulan atau per harinya 30.000 kayak gitu. Jadi ada banyak hal-hal di luar sana yang perlu diedukasi ke anak-anak, termasuk contohnya cita-cita tidak harus melulu jadi dokter, jadi pegawai negeri, begitu banyak cita-cita yang mulai kita kasih peluang ke anak-anak untuk memilih gitu loh. Seperti itu sih. Luar biasa. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah luar biasa datang ke sini, dan kita beruntung ya pada pagi hari ini kita bisa ngobrol, sharing tentang pastinya pengen lebih lama lagi, tapi nanti bisa ketemu di sesi yang lainnya ya Ayah Bunda ya. Dan mohon bisa menyempatkan waktunya nanti kalau memang kita pengen ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih Ayah Bunda atas kedatangannya. Semoga apa yang disampaikan menjadi jariah juga. Amin. Ya. Dan saya Widodojo, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu. Sampai ketemu.